firman Tuhan hari ini disampaikan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Bapak Ibu kita terus doakan teman-teman kita, terutama Joshua ya, yang terus akan kita bangun, kita kembangkan untuk semakin lebih lagi melayani Tuhan. Jadi Joshua ini sudah beberapa waktu di kursus, saudara, diajari dilesin musik oleh Hansel, anak dari Bapak Ibu Goin, dan teman-teman juga yang youth. Setiap hari Sabtu mereka juga ada latihan vokal, saudara. Jadi supaya kita menumbuhkan generasi-generasi yang melayani Tuhan dengan sungguh. Amin, saudara ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai dosa dan kerusakan total. Ini tema yang tidak enak, saudara. Ngomongkan dosa ini ngomongkan sesuatu yang tidak enak ya. Enak-enak itu kan ngomongkan berkat ya saudara ya. Membicarakan dosa ini membicarakan sesuatu yang tidak enak. Tapi Bapak Ibu mari kita lihat ya supaya momen ini atau pengajaran ini tidak membuat kita semakin terpuruk atau kecewa. Tapi biarlah ini menguatkan kita. Amin saudara ya. Coba slide selanjutnya. Bapak Ibu kalau saya bilang hari ini ya, Bu, Bapak Ibu tadi pagi saya lari pagi gitu ya. Putra sekarang rajin lari pagi saudara. Terus saya bilang sama Bapak Ibu sekarang saya lari pagi, mungkin jalan pagi lah ya karena saya hamil gitu. Bapak Ibu bagaimana? Ketika saya bilang, Bapak Ibu tadi pagi saya jalan pagi. Bapak Ibu responnya gimana? Biasa aja. Apa yang istimewa dengan lari pagi? Betul enggak saudara ya? Apa yang istimewa dengan lari pagi? Tapi coba slide selanjutnya. Bagaimana kalau saya bilang begini, Bu, tadi pagi saya pertama kali lari pagi. Sebelumnya saya enggak bisa jalan. Setelah bertahun-tahun saya sakit, kaki saya lumpuh, saya di kursi roda. Dan tadi pagi saya jalan pagi. Ayo saudara responnya gimana? Puji Tuhan. Beda enggak saudara? Beda, kenapa? Karena ada yang sebelah sana. Ada kabar buruk, kabar buruknya apa? Dulu saya nggak bisa jalan. Maka ketika saya bilang tadi saya lari pagi itu menjadi kabar baik. Nah saudara, seringkali kita di gereja kita sudah terlalu sering mendengar tentang saudara diselamatkan. Saudara mendapatkan anugerah Tuhan. Itu seperti apa sih Bu? Biasa saja kan saudara ya. Tapi hari ini dengan kabar buruk yang kita dengar tentang dosa dan bagaimana itu merusak kita, saya berharap, saya berdoa kita semua semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, yaitu keselamatan daripada Tuhan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita ya, saudara sebelum kita masuk. Nah Bapak Ibu, kita mulai dengan apa itu dosa. Ya, dosa. Apa itu dosa? Ya, dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang digunakan. Yang pertama ada kata cata. Cata itu adalah berarti meleset dari sasaran. Ini kata yang sama yang digunakan oleh bahasa Yunani yaitu hamartia. Coba slide selanjutnya. Nah, meleset dari sasaran itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu punya sasaran, Tuhan itu punya tujuan, Tuhan itu punya keinginan, kerinduan dalam hidup kita, seharusnya di mana saudara titiknya? Di tengah, betul ya. Nah tapi dosa itu membuat meleset, nah saudara, dari sasaran, nah itu dosa. Jadi ketika kita meleset dari tujuannya Tuhan, kita meleset dari rancangannya Tuhan, kita meleset dari firman Tuhan, nah itu dosa. Gimana kalau melesetnya cuma sedikit Bu, cuma di yang kuning-kuning gitu? Dosa enggak saudara? Dosa. Jadi segala sesuatu yang meleset besar atau kecil itu dosa. Nah kembali ya, kata yang kedua yaitu pesa, itu berarti pemberontakan. Saudara bisa tulis di situ ya. Pemberontakan atau pelanggaran yang disengaja. Menekankan unsur pemberontakan terhadap otoritas Allah. Jadi dosa itu bukan hanya melanggar firman Tuhan atau melanggar hukum Tuhan. Tapi dosa itu pemberontakan, saudara. Orang yang memberontak itu tidak hanya melanggar aturan, perhatikan. Tapi orang yang memberontak itu menolak sang pemberi aturan. Jadi saudara ya, makanya kenapa Tuhan begitu marah dengan dosa? Karena dosa itu bukan sekedar saudara tidak melakukan firman. Artinya saudara itu memberontak kepada Tuhan. Saudara menolak Tuhan. Saudara menolak otoritas Tuhan. Saudara menolak kedaulatan Tuhan. Nah itu dosa saudara. Memberontak. Kita memberontak.
Afon artinya kesalahan atau kebengkokan, penyimpangan, ya, kesalahan atau kedurhakaan. Nah, itu dosa. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata. Yang pertama hamartia, sama saudara ya, meleset dari sasaran tadi ya. Lalu ada parabasis, itu melangkahi garis batas. Jadi kalau ada Tuhan memberikan aturan saudara ya, batas-batas. Nah, kita melangkahi itu. Ya saudara ya, Tuhan bilang jangan, tapi kita lakukan. Nah itu saudara, itu ya, itu dosa. Jadi melangkahi garis batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Anomia, tanpa hukum. Ada orang yang bertindak tanpa hukum, nah itu dosa. Tidak peduli aturan, tidak peduli hukum, nah itu dosa saudara. Ya, dan paraptoma, yaitu kesalahan langkah, pelanggaran. Menunjuk pada dosa sebagai kejatuhan atau kesalahan tertentu. Nah ini adalah definisi dosa dari bahasa aslinya. Maka secara bahasa saudara, secara etimologis, dosa dapat dipahami sebagai satu, gagal mencapai standar Allah. Jadi standar Allah di sini kita tidak akan pernah sampai di sini saudara. Sebaik apapun, sesuci apapun, sebesar apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah sampai pada standar Allah. Nah itu dosa. Yang kedua, melangkahi batas yang telah ditetapkan. Kita melanggar, ya. Dan yang ketiga tadi, pemberontakan terhadap otoritasnya. Saudara coba perhatikan, dari ketiga ini intinya adalah ciri utama dosa dalam segala seginya adalah tertuju kepada Allah, ya. Jadi begini saudara, Bapak Ibu kenapa dosa itu begitu berat? Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal 3 begitu ya. Kan sepertinya kalau kita rasiokan, oh cuma melanggar makan buah kan gitu saudara ya. Tapi begitu panjang urusannya ya kan. Begitu fatal akibatnya. Kenapa? Karena kita berdosa terhadap siapa? Itu yang fatal. Contoh Bapak Ibu kalau saya tidak sengaja mukul kepala Pak Isa. Beliau marah nggak saudara ya? Mungkin marah tapi biasa, betul ya. Bagaimana kalau saya tidak sengaja mukul kepala Pak Yamin? Saudara, marah beliau, tapi mungkin beliau marah ya 2 bulan, sebulan, 3 tahun gitulah mungkin ya Pak ya. Ganjel lah gitu ya saudara ya. Tapi bagaimana kalau saya ini tidak sengaja mukul kepala Pak Prabowo saudara? Apakah cukup saya minta maaf gitu saudara? Tidak cukup. Karena masalahnya bukan kesalahan saya. Masalahnya saya salah kepada siapa? Saudara paham? Dan dosa itu bukan kesalahan kepada manusia. Dosa itu kesalahan, pemberontakan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Maka itulah yang menjadi kefatalan saudara. Fatalnya dosa. Dosa adalah setiap penentangan yang ditujukan kepada Allah. Itu dosa dalam segala bentuk. Nah, Tim Keller membuat sebuah definisi yang lebih sederhana saudara ya, dan tapi lebih dalam. Dia berkata begini. Dosa adalah usaha mencari jati diri di luar Tuhan. Sin is seeking to become oneself to get an identity apart from God. Jadi Tim Keller mendefinisikan bahwa dosa itu lebih dari, saudara kalau saudara perhatikan dari semua tadi ya, dosa selalu tidak hanya berhenti dari tindakan. Nah, Tim Keller bicara lebih dalam. Ternyata dosa itu bukan hanya tindakan buruk, berhenti kepada tindakan buruk saja, tapi juga termasuk tindakan baik kalau kita menjadikan perbuatan baik itu usaha untuk mencari jati diri di luar Tuhan. Nah, coba di dalam The New City Catechism ini lebih jelas. Dia bilang begini saudara ya, dosa adalah menolak atau mengabaikan Tuhan di dunia yang Dia ciptakan. Nah saudara ya, jadi kita bergantung bukan kepada Sang Pencipta, itu dosa. Makanya kalau Tim Keller bilang kalau kita melakukan perbuatan baik, kita melayani, kita memberi saudara. Tapi dengan hati yang tertuju untuk mencari validasi diri supaya saya dipuji, dosa. Padahal memberi, baik enggak saudara? Baik. Tapi ketika perbuatan baik itu adalah usaha mencari jati diri di luar Tuhan, maka itu dosa. Memberontak terhadapnya dengan hidup tanpa mengacu kepadanya. Jadi kalau kita hidup tanpa mengacu kepada Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, tidak menjadi atau melakukan apa yang Ia tuntut dalam hukumnya, yang berujung pada kematian kita dan disintegrasi atau perpecahan seluruh ciptaan. Nah itu dosa saudara.
Jadi bayangkan dosa itu kompleks. Tidak hanya sekedar perbuatan, tidak hanya sekedar perbuatan buruk bahkan saudara ya. Perbuatan baik pun ternyata bisa menjadi dosa. Nah, Yakobus 4 ayat yang ke-17 bahkan bilang begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, tapi masalahnya saudara, seberapa banyak kita tahu bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu benar, tapi kita tidak mampu melakukannya. Bukan kita tidak mau saudara, kadang-kadang kita tidak mampu. Nah, kita akan bahas di bab yang kedua ya, tentang total depravity, kerusakan total. Nanti ya saudara ya. Nah, bagaimana dosa itu masuk ke dalam diri kita? Bapak Ibu, ini mulai dari Kejadian pasal yang kedua. Ketika Allah berfirman kepada Adam, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ayat ini disebut sebagai perjanjian prajatuh, covenant. Nah, ketika perjanjian prajatuh ini, ketika perjanjian Allah dengan Adam ini dan Adam tidak berhasil menepati perjanjian itu saudara, maka kita itu terkena dampak. Nah, ini seperti begini, seperti kalau presiden ya, saya tulis di sini ya. Kalau seorang presiden menandatangani sebuah perjanjian, kita ikut tanda tangan enggak saudara? Enggak kan ya, cuma presiden aja ya. Tapi kita terdampak enggak saudara? Terdampak. Nah, seperti itu. Karena Adam itu adalah figur, adalah pribadi sebagai perwakilan ya, kepala perwakilan kita semua sebagai manusia, maka kesalahan Adam, dosa Adam itu menjadi dosa kita, saudara. Nah, itulah mengapa hari ini kita berdosa. Coba ya kita baca ya, Roma 5 ayat 12 sampai 16 saja. Buka Alkitabnya ya, Roma 5 ayat 12 sampai 16. Kita baca bergantian, Roma 5 ayat 16, ayat 12 sampai 16. Saya ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. 15, 1, 2, 3. Enam belas kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, sudah lihat ya, ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi kita berdosa karena Adam adalah figur saudara perjanjian, maka dosa Adam menjadi dosa kita. Dosa masuk melalui satu orang, akibatnya maut itu menjalar ke semua orang, menjalar kepada kita. Roma 5 ayat 13 sampai 14 menjelaskan bahwa sebelum Musa memberi hukum Taurat, dosa sudah ada di dunia. Dan maut tetap berkuasa bahkan atas orang yang tidak melanggar perintah yang sama persis seperti Adam. Nah, ini saya kasih tulisan di sini ya. Misalnya bayi yang lahir lalu mati, saudara. Jadi ini bukti bahwa dosa itu bukan kalau kita sudah lahir, kita melakukan kesalahan, nah baru berdosa. Enggak. Sejak kita lahir, saudara, sejak kita dalam kandungan, kita berdosa. Makanya ada bayi yang lahir meninggal, karena meninggal adalah konsekuensi dari dosa. Nah, saudara paham ya? Roma 5 ayat 15 sampai 17. Maka Paulus membandingkan Adam dengan Kristus. Pelanggaran satu orang mengakibatkan kematian bagi banyak orang. Sama seperti karunia Allah oleh satu orang yaitu Kristus melimpah bagi banyak orang. Ya, jadi dibandingkan.
Roma 5 ayat 18 sampai 19 menunjukkan kepada kita, nah inilah menjadi penghiburan kita saudara ya. Bahwa dosa Adam itu diperhitungkan kepada kita, diimputasi. Nah bahasanya ya imputed, diimputasi kepada seluruh umat manusia. Semua orang lahir dalam status orang berdosa. Kita lahir dalam status orang berdosa dan bersalah di hadapan Allah. Tapi saudara, karena kasih karunia Allah, tidak hanya dosa yang diimputasi kepada kita diperhitungkan, tapi kebenaran Kristus juga diperhitungkan buat kita. Amin saudara ya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Nah itu ajaibnya Tuhan kita saudara ya. Ini bedanya orang Kristen sama orang di luar Kristen. Orang di luar Kristen hanya memberitahu pelanggaran kita, kesalahan kita, tapi tidak tahu solusi saudara. Tapi Kristus memberitahu kegagalan kita, tapi Yesus juga memberikan solusi bagi kita. Amin saudara ya. Nah, saudara ada dua dimensi warisan Adam. Dua dimensi. Yang pertama, kesalahan yang diperhitungkan. Jadi kita punya status hukum bersalah. Secara hukum kita itu adalah orang yang bersalah di hadapan Allah. Diterima segera oleh setiap orang begitu dia lahir, dia ada, saudara, di dalam kandungan. Karena hubungan federal dengan Adam sebagai kepala perwakilan tadi. Makanya bayi lahir atau kita ada anak saya yang belum lahir aja saudara ya. Beliau sudah berstatus berdosa. Dia belum nangis, dia belum maki saya. Dia belum mencuri tapi statusnya sudah menjadi orang berdosa. Makanya nanti kalau kita lihat penebusan Kristus, Kristus itu memberikan kita status orang benar. Jadi secara hukum saudara itu penting. Nah yang kedua, kerusakannya itu juga diwariskan. Selain statusnya, kerusakan Adam itu juga diwariskan kepada kita. Kecenderungan dan sifat berdosa, sinful nature yang diturunkan secara alami dari orang tua kepada anak sejak dalam kandungan. Ya, makanya sudah rahasia umum lah, anak kecil enggak perlu diajarin berdosa. Mereka sudah jago, saudara. Enggak perlu diajarin mukul teman, sudah jago, betul enggak? Karena dilahirkan dari ini saudara, kerusakan yang diwariskan dari Adam. Jadi manusia kita itu bermasalah di hadapan Allah di dalam dua hal. Dua lapis saudara, tidak hanya satu, tidak hanya secara hukum. Atau tidak hanya secara natur, ada dua. Kita dinyatakan bersalah secara hukum karena Adam. Dan kita juga lahir dengan natur yang memang cenderung berbuat dosa. Karena diwariskan dari orang tua sejak Adam. Maksud saya begini saudara. Coba kalau dua lapis ini, katakanlah saya ini orang suci gitu saudara ya. Saya bisa loh enggak berdosa sama sekali yang ini. Mungkin saya diwarisi natur dosa, tapi saya bisa enggak berdosa sama sekali, kudus. Dari saya lahir sampai saya mati. Apakah saya bisa masuk surga saudara? Enggak bisa, karena tetap secara hukum belum diselesaikan. Secara hukum saya tetap orang berdosa. Makanya Kristus menyelesaikan dua hal. Secara hukum kita jadi orang benar dan Roh Kudus hari demi hari saudara itu menguduskan kita, betul? Ya, jadi dua sifat itu diselesaikan. Bagaimana dosa diteruskan? Tadi ya karena Adam adalah wakil hukum legal representatif maka kita menjadi bagian dari dosa itu. Bab yang kedua saudara, kerusakan total. Bagaimana dosa itu di dalam kehidupan kita itu tidak hanya merusak satu bagian kecil. Atau tidak hanya berpengaruh kepada perbuatan kita, tapi ternyata dosa itu membawa kerusakan total. Coba katakan bersama dengan saya total depravity, 1, 2, 3. Total depravity, saudara ya, itu bahasa teologinya yaitu kerusakan total. Nah seperti ini gambarannya. Bapak Ibu bayangkan kalau ada sebuah rumah yang terkena banjir, ya airnya tidak hanya menggenangi lantai. Tapi dia meresap ke dinding, merambat ke kabel listrik, merusak perabotan, bahkan menembus ke pondasi bangunan rumah kita. Tidak ada satu ruangan pun di rumah itu yang kering dan aman dari air. Tapi kalau kita lihat sekilas, rumah itu tetap berdiri, masih bisa dikenali bentuknya. Ya, masih ada bagian yang kelihatannya baik-baik saja, saudara. Di luar, tetapi secara struktural seluruh bagiannya sudah terdampak dirembesi air banjir. Ya, mungkin tidak kelihatan tiangnya tetap baik, catnya tetap bagus, tapi dari dalam ternyata sudah jamuran, saudara.
Nah, itu hidup kita yang terdampak oleh dosa. Kita seperti orang yang baik-baik saja, kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa melakukan kebaikan sosial, saudara, terlihat baik-baik saja. Padahal dosa nyatanya itu sudah merembesi, sudah memasuki seluruh bagian dalam kehidupan kita. Ya, manusia melalui anugerah umum, firman Tuhan bilang, nah itu di situ boleh diisi saudara ya. Melalui anugerah umum, common grace, kan kita bilang begini, Bu, kalau misalnya begitu kan orang di luar Kristen itu kan juga berbuat baik, betul ya. Bahkan kadang ada orang yang lebih baik daripada orang Kristen. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Karena ini. Karena ada dua anugerah, saudara. Namanya yang pertama anugerah umum yang di sini ya. Anugerah umum itu seperti Tuhan memberikan matahari. Tuhan memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat, kan ya. Tuhan tidak hanya berikan matahari kepada orang Kristen, enggak saudara. Itu anugerah umum. Tuhan memberikan anugerahnya, keagungannya, kuasanya kepada semua orang. Tuhan menunjukkan ada gunung-gunung yang indah. Tuhan menunjukkan ada cara bekerja sistem darah kita ya, sistem tubuh kita yang luar biasa. Itu diterima oleh semua orang. Nah, anugerah umum itu bisa membuat orang itu mengenali Tuhan. Kagum, maksudnya oh iya ada sesuatu yang di luar saya. Ada sesuatu yang memelihara saya. Ada sesuatu yang besar yang di luar saya, ya kan? Begitu. Jadi mereka bisa mengasihi keluarganya, mereka bisa bertindak jujur dalam pekerjaan, mereka bisa berkontribusi bagi masyarakat, orang berdosa ini saudara ya. Namun, nah ini, perbuatan-perbuatan ini sebaik apapun di mata manusia, tidak dapat menyelamatkan atau membuatnya layak di hadapan Allah. Karena motivasi dasarnya tetap bukan kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, makanya kita tidak hanya perlu anugerah umum, yang kedua ada anugerah khusus yang kita terima. Anugerah khusus itu dua, saudara. Yesus Kristus dan Alkitab. Nah, itulah yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Bersyukurlah kita hari ini. Nah, total depravity itu seperti gambaran ini, saudara. Jadi kalau saya mengatakan total depravity atau manusia itu rusak total, itu bukan berarti manusia itu bejat. Bejat sebejat-bejatnya. Enggak bisa berbuat baik, enggak saudara ya. Atau manusia itu jahat gitu saudara ya. Enggak juga. Manusia sejahat mungkin, bukan berarti manusia sejahat mungkin. Bukan berarti juga manusia tidak punya nurani sama sekali. Punya, manusia masih punya. Bukan berarti juga manusia tidak bisa melakukan kebaikan sosial sama sekali. Bisa, saudara. Tapi total depravity itu artinya seperti ini loh, seperti air di gelas ini saudara ya. Air di gelas ini kalau saya tetesi racun, mungkin dia enggak jadi hitam. Dia tetap putih, tapi seluruh air ini beracun. Jadi kata total depravity, kata kerusakan total itu berarti totalitas cakupannya. Seperti rumah tadi saudara ya, cakupannya apa? Fondasinya kena, kamar kena, lantai kena, atap kena, tiang kena. Nah itu saudara, cakupannya. Bukan intensitasnya, bukan degree-nya. Jadi bukan manusia itu jahat, enggak tahu kebaikan sama sekali, tidak. Manusia tahu kebaikan, tapi seluruh aspek kehidupannya. Mata, pikiran, hati, kehendak, perasaan, tangan, nah semua saudara. Itu semua terdampak oleh dosa. Total. Nah aspek manusia apa? Hati. Hati, 1 Timotius 4 ayat yang kedua berkata hati nurani mereka memakai cap mati. Nurani manusia bisa menjadi tumpul, keliru, menilai baik, buruk, bahkan mati rasa. Ya, dosa itu juga merasuki akal kita, pikiran kita. Ya, Roma 1 ayat 21-28 berkata pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran mereka terkutuk, pengertian mereka gelap. Ya, manusia tidak lagi mampu berpikir jernih tentang Allah dan kebenaran rohani. Ia menekan kebenaran. Nanti saya berikan contoh-contoh saudara ya. Kehendak kita itu juga tercemar. Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kehendak manusia bebas untuk memilih di antara berbagai dosa.
tetapi tidak bebas untuk memilih Allah tanpa anugerah. Ia diperbudak oleh kecenderungannya sendiri. Perasaan kita, afeksi kita itu juga terdampak dosa. Keinginan hati yang cemar, diperbudak oleh berbagai nafsu dan kesenangan. Sudah lihat ya, yang dicintai dan diinginkan hati manusia secara alami condong menjauh dari Allah. Slide selanjutnya. Dalam setiap zaman, sekalipun Allah memberi terang wahyu yang berbeda, pola yang selalu berulang adalah manusia gagal total memenuhi standar yang Allah berikan. Ia menegaskan bahwa masalahnya bukan pada kurangnya informasi atau hukum, ada hukum Taurat, melainkan pada rusaknya hati manusia. Sebuah bukti historis progresif atas total depravity. Setiap zaman dalam Alkitab menunjukkan manusia berdosa. Saudara baca Kejadian sampai Wahyu, ada yang tidak berdosa saudara? Cuma Yesus yang tidak berdosa, betul? Setiap zaman Tuhan menunjukkan semua manusia ada hukum, ada belas kasihan Allah tapi mereka berdosa. Manusia masih bisa melakukan kebaikan relatif secara sosial yang tadi. Tapi kita tidak akan pernah sampai berkenan kepada Allah. Nah coba baca yang merah ini saudara. Karena keempat wilayah ini, pikiran, kehendak, perasaan dan hati nurani kita saling terkait dalam satu pribadi. Rusaknya satu bagian itu mencemari cara kerja bagian yang lain. Inilah sebabnya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan karena kekurangan usaha, tetapi karena alat yang dipakai untuk berusaha. Apa? Pikiran, perasaan, kehendak, hati. Semua ternyata sudah rusak oleh dosa. Jadi bagaimana saudara? Kalau kita mau cari Tuhan dengan akal kita, tidak bisa. Akal kita sudah rusak. Kita cari Tuhan dengan hati kita, ya. Ada gereja-gereja kan yang ngeroh gitu saudara ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ternyata perasaan kita itu juga tercemar oleh dosa. Kehendak kita budak dosa. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang bersih daripada dosa. Coba saya berikan contoh, hati nurani kita. Hati nurani, ada yang salah dengan hati nurani kita, saudara. Hati nurani itu adalah kemampuan bawaan manusia untuk merasa bersalah atau benar. Yang pertama kesalahannya, bisa saja dia terlalu tumpul ya. Seperti alarm yang seharusnya berbunyi, tidak berbunyi. Harusnya ini dosa ya, ini salah, ini tidak berbunyi saudara. Atau bisa juga hati kita itu salah kalibrasi, makanya nanti ya, makanya gereja kita sedang berjalan, sedang belajar saudara kepada gospel centered movement supaya kita juga bisa terus saudara mengkalibrasi ini hati kita. Hati itu seperti timbangan ya, timbangan atau kompas. Kalau tidak dikalibrasi dia itu bisa salah nimbang saudara, salah arah. Nah hati kita itu begitu. Kalau hati kita itu terus tidak dikalibrasi dengan Injil, hati kita itu bisa tadi kayaknya benar padahal salah. Nah itu saudara ya, itu hati kita. Contoh. Ada seseorang yang pertama kali berbohong, biasanya merasa sangat bersalah. Jantung berdebar, sulit tidur, tetapi jika kebiasaan itu diulang terus menerus selama bertahun-tahun, lama kelamaan dia bisa berbohong tanpa perasaan bersalah sama sekali. Seolah alarm nuraninya sudah dimatikan karena terlalu sering diabaikan. Ini seperti alarm kebakaran di sebuah pabrik yang terlalu sering berbunyi palsu. Ketika itu berbunyi sungguhan ada kebakaran, semua orang mengabaikan. Nah itu alarm hati kita saudara. Lama-lama bisa tumpul. Dulu kita waktu bohong, redek gitu ya. Lama-lama karena keseringan bohong, jadi lihai saudara, tidak redek lagi. Hati kita. Contoh yang kedua, dalam sejarah ada masyarakat, ada budaya yang tenang-tenang saja punya budak. Ya kan? Menurut mereka itu baik secara budaya. Tapi kalau hari ini kita mengetahui kebenaran, itu kan tidak benar saudara. Betul enggak? Jadi kita bisa lihat ternyata hati itu bisa salah kalibrasi karena budaya. Budaya itu mengajarkan apa, hati kita itu bisa ikut. Nah itu saudara ya, enggak sesuai dengan firman. Lalu contoh ketiga, bagaimana hati kita itu bisa menyimpang. Sebaliknya ada seseorang yang dibesarkan dalam sistem yang sangat legalistik ya. Legalistik itu hukum saudara ya. Benar salah, harus begini, harus begitu ya. Nah, kadang-kadang ketika dia tidak salah, ketika dia tidak dosa, itu terus merasa bersalah, saudara. Contohnya ya? Misalnya begini, misalnya kita
misalnya kita nyanyi lah ini ya. Nyanyi lagu rohana, boleh enggak saudara? Nyanyi lagu dunia, boleh enggak saudara? Boleh ya. Nah, tapi ada orang yang karena pengajaran firman harus begini, harus begitu. Dengarkan lagu rohana itu merasa berdosa. Ada enggak saudara? Nah, ada yang begitu ya. Nah, jadi hati kita itu dibentuk dengan berbagai macam. Jadi hati nurani kita tuh tidak bisa dipercaya, saudara. Karena dia dibentuk tidak hanya dengan firman. Yang kedua, pikiran kita. Pikiran kita juga tercemar oleh dosa. Pikiran manusia bukan hanya kurang pintar secara rohani, pikiran manusia aktif menolak dan memutarbalikkan kebenaran tentang Allah. Meskipun bukti-buktinya jelas. Roma 1, 18-21 menjelaskan bahwa manusia sebenarnya bisa melihat bukti keberadaan Allah, tadi ya. Anugerah umum lewat alam ciptaan. Tapi mereka menindas kebenaran itu dengan kelaliman. Bukan karena buktinya kurang, tetapi karena hati mereka menolak menerimanya. Contoh, ya Bapak Ibu sekarang kan lebih ekstrim ya. Kalau kita lihat di baliho-baliho atau bungkus-bungkus rokok itu loh. Itu kan sudah dikasih gambar bolong di sini ya. Atau paru-paru yang rusak ya kan. Secara pikiran kita tahu enggak rokok itu merusak? Tahu enggak saudara? Tahu. Tapi saudara pernah dengar enggak? Saya pernah dengar gini saudara. Ada orang yang bilang begini, kakek saya merokok sampai umur 90 tahun kok, ayo. Pernah dengar enggak? Pernah loh saudara. Jadi secara pikiran manusia itu tahu yang benar. Tapi kita juga punya alasan untuk menekan kebenaran itu. Tuh saudara, jahatnya pikiran kita. Ya. Contoh yang kedua, kita bisa menemukan seorang yang pintar, ada profesor, ahli fisika, kedokteran ya. Tapi ketika mereka ditanya tentang Tuhan, banyak juga di antara mereka yang ateis atau tidak percaya Tuhan. Coba lihat ya, jadi masalah manusia itu bukan kurang pintar. Bahkan orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar itu juga bisa keliru. Bukan karena ia bodoh, kecerdasannya tetap berfungsi normal untuk hal-hal duniawi. Tetapi pikiran kita itu gelap. Secara khusus untuk hal-hal yang rohani. Sampai Roh Kudus itu membuka kita, saudara. Lihat ya, jadi pikiran kita itu tidak bisa dipercaya. Contoh yang ketiga, coba perhatikan reaksi alami kita ketika kita ditegur oleh kesalahan kita. Ya saudara ya, refleks pertama kita pasti tidak begini, ya sih saya salah, juarang. Biasanya kita gimana saudara? Cari alasan. Dan cari alasan apa saudara? Pikiran kita. Ya. Jadi pikiran kita itu sudah terdampak oleh dosa. Refleks pertama itu cari alasan, cari orang yang lebih parah. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Nah itu pikiran kita. Yang ketiga kehendak kita. Nah ini saudara, ini yang beberapa minggu kita bahas, minggu lalu kita bahas tentang kehendak. Yang menjadi budak oleh dosa. Kehendak ini bagian yang paling sering disalahpahami. Manusia itu tetap bisa punya kehendak bebas ya. Kita bisa milih makan apa, kerja di mana. Kita bisa milih. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dalam soal memilih Allah, kehendak manusia itu sudah terikat oleh kecenderungan dosa. Seperti budak, ya kan? Budak dosa. Kita bebas pilih dosa apa? Bisa dosa bohong, bisa dosa mencuri, gitu ya. Bisa dosa iri hati, bisa dosa marah gitu ya. Tapi kita tidak bisa memilih untuk bebas dari dosa, tidak bisa. Kita tetap jadi budak dosa. Ya itu kehendak kita. Contoh, seorang pecandu judi online tahu betul bahwa kebiasaannya merugikan keluarganya, menghancurkan keuangannya, bahkan bisa membuatnya dipenjara. Dia pingin berhenti judi, ya kan? Secara rasio ia tahu dia harus berhenti. Tetapi ketika godaan datang, dia tetap memilih untuk judi lagi. Nah, ini menggambarkan bagaimana kehendak manusia bisa tahu yang benar, tetapi tetap memilih yang salah karena ada kuasa dosa yang lebih dalam dari sekedar pengetahuan. Inilah yang Paulus katakan, sebab bukan yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kehendak kita, saudara, kita sering kan gitu, saya hari ini pingin tidak marah. Kita bertekad, saya pokoknya tidak marah. Tuhan, saya mau tidak marah, saya mau tidak marah. Marah enggak saudara hari itu? Marah saudara. Malam-malam kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan saya sudah janji tidak marah gitu ya. Sudah janji tidak ngamuk sama suami saya, boncekno gitu.
ternyata tetap marah. Padahal kita pengen enggak marah, saudara. Karena kehendak kita di bawah dosa. Kita ternyata enggak punya otoritas penuh terhadap diri kita, saudara. Anak kecil berusia 2-3 tahun tidak ada orang tua yang pernah mengajari anaknya cara berbohong atau merebut mainan teman. Tapi anak-anak melakukannya secara alami tanpa diajarkan. Sebaliknya kejujuran, kerelaan berbagi justru harus diajarkan berulang-ulang. Nah ini bukti bahwa kehendak manusia itu sudah tercemar oleh dosa sejak masa kecilnya. Contoh yang ketiga, seseorang yang berjuang melawan kebiasaan berbohong kecil. Ya waktu berangkat kerja, telat, saudara, ditanya bosnya. Cari alasan, ya toh. Bohong cari alasan. Terus besok bilang gini, aku mau tobat, aku enggak mau bohong lagi. Terus minggu depan telat lagi, saudara. Kira-kira bohong lagi enggak? Bohong lagi. Lah ini saudara ya, kehendak kita tercemar oleh dosa. Begitu juga perasaan. Begitu juga perasaan kita. Bukan berarti manusia enggak bisa merasakan cinta, sukacita, atau kepedulian. Bisa. Yang rusak adalah arah dan prioritas dari apa yang paling kita cintai. Secara alami hati manusia lebih mencintai dirinya sendiri, kenikmatan dunia dan pengakuan dari sesama dibanding mencintai Allah di atas segala-galanya. Perasaan kita, saudara. Contoh, perhatikan betapa banyak orang termasuk kita sendiri merasa cemas atau sedih hanya karena unggahan di media sosial, sepi like atau komentar. Saya pernah, saudara ya. Saya ini kan jarang ngepost gitu ya. Waktu pertama posting gitu kan kepingin ya. Saudara pengen enggak kalau posting terus di like-nya banyak itu pengen enggak saudara? Pengen ya. Sampai di refresh berkali-kali lihat berapa ya yang like kan gitu saudara ya. Nah itu manusia. Ketika yang like sedikit kita tuh bisa sedih loh saudara. Loh apa ya kan? Ini hanya like di media sosial. Tapi itu bisa membuat kita kecewa. Bisa membuat kita sedih perasaan manusia. Perhatikan bagaimana kita secara alami lebih mudah mengasihi orang yang membalas kebaikan kita. Orang yang baik sama kita. Dan kita lebih sulit mengasihi orang yang menyakiti atau tidak berguna bagi kita. Betul enggak? Nah kita bisa mengasihi saudara. Tapi kasih kita itu ternyata tidak seimbang. Kasih kita itu salah. Harusnya kita bisa mencintai semua orang. Tapi kita susah mencintai orang yang jahat sama kita. Karena perasaan kita juga tercemar oleh dosa. Dan reaksi spontan kita sebelum kita mengoreksi diri saat melihat teman kita mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan atau berkat gitu ya. Kita lebih sering iri atau enggak nyaman ya, perasaan enggak nyaman gitu membandingkan diri kita terlebih dahulu. Nah, ini perasaan-perasaan saudara ya. Semua aspek dalam hidup kita, coba hati nurani, akal budi, kehendak, perasaan kita semuanya tidak bisa dipercaya. Semuanya tidak bisa menuntun kita kepada kebenaran. Semuanya melakukan dosa, semuanya menarik kita kepada dosa. Kalau ini empat ini terjadi, saudara, contohnya seperti ini. Seorang karyawan tergoda memanipulasi laporan keuangan supaya terlihat mencapai target agar mendapat bonus. Pikiran kita mulai bicara begini, semua orang juga melakukan ini kok. Ini cuma sedikit, tidak akan ketahuan, kan gitu ya pikiran kita. Lalu kehendak kita mulai memilih saudara untuk melakukannya. Meski sebenarnya ia tahu salah. Karena keinginan mendapat bonus lebih kuat dari keinginan untuk jujur dilakukan. Perasaan lebih mencintai kenyamanan finansial dan pengakuan atasan dibanding mencintai kejujuran dan integritas di hadapan Allah. Hati nurani yang awalnya sempat berbunyi deg-degan saudara ya, tidak nyaman, lama-kelamaan menjadi tumpul karena tindakan itu diulang setiap bulan sampai ia tidak lagi merasa bersalah. Saudara, makanya ini ada ayat-ayat dasar-dasar ayat Alkitab ya, saya sudah tulis di kertas saudara bisa baca di rumah. Saudara yang perlu kita pahami, makanya selama kita hidup, kita itu tanpa Kristus, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin jatuh dari Tuhan. Karena semua yang kita miliki tidak akan membawa kepada Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, hati kita, semuanya menarik kita dari Tuhan. Menarik dari Tuhan. Semakin jauh, saudara. Tidak mungkin ada manusia semakin dekat kepada Tuhan. Tidak mungkin. Makanya keselamatan itu mustahil. Saudara, kalau saudara tanya dari keempat ini Bu, ya ada hati nurani, perasaan, kehendak,
pikiran, kira-kira yang paling mempengaruhi apa? Saudara lihat ya, Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati, saudara. Apa yang diinginkan hati, dipilih oleh kehendak. Dibenarkan oleh pikiran, perasaan merasa baik, dilakukan oleh tubuh. Makanya firman Tuhan apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Dan firman Tuhan bilang apa? Aku memberikan kepadamu hati yang baru, saudara. Makanya ketika firman Tuhan diberitakan atau pengajaran kita kepada anak-anak, firman Tuhan itu jangan sampai berhenti di pikiran. Jangan sampai hanya berhenti di perasaan, kita dihibur, kita tertawa, kita diberkati secara emosional. Atau menggerakkan kehendak kita, berbuat baik, memberi. Jangan saudara, khotbah itu harus menyentuh hati. Harus mengubah hati, amin saudara. Makanya anak-anak kita sekolah itu tidak cukup butuh pelajaran moral. Berbuat baik enggak cukup saudara. Mereka butuh Kristus. Karena yang diperlukan adalah perubahan hati. Bukan hanya perubahan kehendak. Bukan hanya perubahan sikap yang dulu pelit jadi memberi. Enggak. Yang harus dirubah pertama kali adalah hati. Ketika hati berubah, pikiran kita akan terdampak, perasaan kita akan terdampak, kehendak kita akan terdampak. Karena tadi saudara, ada orang yang berbuat baik tapi dengan motivasi yang keliru. Jadi hati kita, makanya setiap kita berdoa Tuhan, ubah hatiku. Saudara ya, lembutkan hatiku. Ya, jadi yang saya jelaskan saudara, semakin hari kita akan semakin jatuh, semakin jauh. Ya, Bapak Ibu, mengapa doktrin tentang dosa dan total depravity ini penting buat kita? Yang pertama, kerendahan hati. Jika keselamatan sepenuhnya anugerah, tidak ada ruang untuk kesombongan kita secara rohani. Karena tidak mungkin kita berbuat baik, saudara, kita akan semakin jauh. Kalau kita berbuat baik itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan kita. Maka tidak ada tempat orang sombong. Ya, coba saya kanan kiri bilang, ojo sombong, gitu ya. Kalau kita digerakkan untuk memberi, saudara, itu karena Tuhan. Jadi tidak perlu sombong, saya sudah memberikan sekian, nah kan gitu ya. Kepastian keselamatan. Karena keselamatan tidak bergantung pada kebaikan kita, jaminan keselamatan terletak pada karya Kristus, bukan performa kita. Motivasi penginjilan. Karena manusia itu mati secara rohani dan tidak berdaya, maka Injil harus diberitakan dengan jelas. Manusia tidak akan menemukan jalannya sendiri kepada Allah, tidak mungkin saudara. Maka Injil harus diberitakan dengan jelas kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada rekan kita, teman kita, semuanya. Karena mereka tidak mungkin, saudara, cari Tuhan tidak mungkin. Harus diberitakan. Pengudusan yang realistis. Orang percaya pun seperti kita masih bergumul dengan sisa-sisa kedagingan. Sehingga pertumbuhan rohani kita itu memerlukan ketergantungan terus menerus pada Roh Kudus. Bukan pada usaha moral kita semata, karena kita pasti akan gagal. Membantu kita lebih rendah hati dan berbelas kasih. Kita ketika melihat orang lain bergumul dengan dosa, karena kita pun mengalami pergumulan yang sama di keempat aspek tadi. Kita bisa lebih berbelas kasihan saudara ya. Kita bisa lebih memahami mereka, kita lebih mengasihi mereka. Kita membenci dosanya, tapi mengasihi manusianya. Jangan membenci manusianya saudara ya, tapi kita membenci dosanya, mengasihi manusianya. Karena sama, kita juga bergumul tentang dosa. Membuat kita semakin kagum. Nah ini yang saya berdoakan ya, akan anugerah Allah. Bahwa ketika Yesus itu mau menyelamatkan dan memperbarui manusia seperti kita yang rusaknya menyeluruh. Itu sungguh bukan karena kebaikan kita saudara. Itu karena Tuhan mau melakukan itu buat kita. Amin saudara. Jadi betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak bisa, saudara, kita tidak bisa, hancur total, mati kita. Tapi Tuhan karena berbelas kasihan kepada kita, kasihnya yang besar. Hari ini kita duduk di tempat ini menyembah Dia. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, yang terakhir saudara ya, prinsip keadilan perwakilan ini sering digunakan oleh Alkitab.
seperti seorang presiden yang menandatangani perjanjian damai perang mengikuti seluruh warga negaranya. Tadi ya Adam mewakili satu orang berdosa, kita terdampak dosa. Dan prinsip yang sama, berita baik bagi setiap kita saudara. Prinsip yang sama justru menjadi dasar keselamatan kita. Karena Kristus adalah Adam kedua yang mewakili semua orang percaya. Maka ketaatannya yang sempurna diperhitungkan kepada kita. Kalau tadi kita tidak mencapai standar, kita tidak bisa mencapai standar. Yesus mencapai standar Allah karena dia sempurna. Kalau kita memberontak kepada Allah, Yesus adalah satu-satunya manusia yang taat sampai mati kepada Allah, saudara. Dan karena ketaatannya, karena kebenarannya, karena kekudusannya, itu diperhitungkan kepada kita, saudara ya. Bukan berdasarkan usaha kita sendiri. Jika kita menolak prinsip perwakilan Adam, maka secara konsisten kita juga kehilangan dasar bagi keselamatan melalui perwakilan Kristus. Tuhan tidak berhenti pada penghukuman. Ya, coba katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan tidak berhenti pada penghukuman. Saudara, doktrin ini bukan titik akhir, melainkan latar belakang bagi kabar baik. Roma 5 ayat 20 menutup bagian ini dengan di mana dosa pertama banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Total depravity bukan dirancang untuk membuat jemaat putus asa, melainkan untuk membuat kita semakin menghargai anugerah. Karena semakin dalam kita memahami betapa tak berdayanya kita, semakin besar pula kita mengagumi kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita tanpa syarat jasa kita. Kita baca sama-sama saudara ya, ayat terakhir kita, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa kami bukan manusia yang sempurna. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa Tuhan. Bahkan kami adalah manusia yang rapuh untuk melakukan dosa. Sangat mudah bagi kami Tuhan untuk memberontak kepada Engkau. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, bahkan hati kami semuanya adalah tentang dosa. Maka ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau mengorbankan nyawamu untuk kami Tuhan. Kebenaran-Mu diperhitungkan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami mampu, bukan karena kami setia, tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, ketika kami terus berjuang untuk melawan dosa-dosa dalam hidup kami, kedagingan yang masih tersisa dalam kehidupan kami, ya Roh Kudus terus topang kami, tolong kami, kalibrasi hati kami sehingga kami boleh mengerti, memahami mana yang benar, apa yang seturut dengan kehendak Allah, mana yang menyenangkan Engkau, mana yang seturut dengan perintah-Mu Tuhan, dan mana yang membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan hari ini, kalau masih ada kerelaan kami untuk melakukan dosa, tapi karena kami sudah memahami bahwa kami mengerti, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, ajar kami untuk mengasihi Engkau hari demi hari. Kami melakukan semua perbuatan baik, semua kebenaran firman, bukan supaya kami diterima, tapi karena kami sudah diterima oleh Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pastor Ishak.